Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak Heni. Kak Heni dan Kak Grace harap adik-adik yang di rumah selalu sehat ya. Pastinya, Kak Heni. Kalau begitu adik-adik dimohon bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Yesus di dalam rumahku, dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yeah, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik umpetin tangannya di belakang. Kita mau nyanyi mana tangan. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah online IMPA melalui YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama. Kita siapkan Alkitabnya, kita baca dari kitab Mazmur. Mazmur 62 ayat 1 sampai 6. Judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Cara membacanya, angka yang ganjil, Kak Heni yang baca. Angka yang genap, Kak Grace yang baca. Tapi alamat dan judulnya kita baca bersama-sama. Yuk mulai. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 6. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca Mazmur ya Kak Heni ya. Iya Kak Grace. Sekarang kita mau respon. Kita mau nyanyi apa ya Kak Heni? Untuk merespon Mazmur, adik-adik dimohon bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagi. Haleluya, haleluya.
yang dibawakan Iya. oleh Karina. Oh Kak Rina, oke. Berarti kalau mau dengarkan firman Tuhan Kak Heni, kita harus apa ya Kak Heni? Harus duduk rapi. Yang rapi. Oh iya Kak Heni. Kita nggak boleh bercanda. Adik-adik harus konsentrasi karena kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karina. Hai adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita harus hormat kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah jaga kami dan sertai kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita Kakak Rina diambil dari Alkitab. Dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita dengarkan ya firman Tuhannya. Halo, saya Oliver Tobing, kelas 5. Saya akan membacakan kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Rehoboam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah dia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan lahirkan baginya seorang anak laki-laki." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lohurama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat-alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah mereka menyapih Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah La, "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Adik-adik sudah pernah dengar tidak tentang Bapak Hosea? Siapa yang pernah tahu? Wah, udah ada yang tahu. Bapak Hosea ini adalah seorang nabi. Nabi itu kalau sekarang kita bilang adalah pembawa pesan Tuhan. Jadi Bapak Hosea diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang Israel. Bapak Hosea menikah dengan ibu Gomer. Dan Bapak Hosea memiliki 3 anak dari pernikahan dengan ibu Gomer. Yang pertama Yizreel. Nama anak-anak ini, Yizreel, punya arti Allah menabur atau menyebar. Lalu yang kedua, Lo-Ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Dan yang ketiga, Lo-Ami, yang berarti bukan umat. Nama anak-anak ini memiliki arti yang sesuai dengan yang bangsa Israel lakukan.
Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Bapak Hosea. Bapak Hosea bilang, Tuhan bilang, Bapak Hosea ingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali menyembah Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Mereka membuat patung dan mereka menyembah patung-patung itu. Lalu di sana pun orang Israel atau bangsa Israel sudah tidak menyayangi teman-temannya, sudah tidak menyayangi sesamanya. Mereka saling berantem. Mereka tidak berkata benar satu dengan yang lainnya. Mereka juga, anak-anak mereka juga tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Semua perbuatan mereka membuat hati Tuhan sedih sekali. Mereka tidak taat, mereka sudah tidak sayang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan menghukum mereka. Nah, adik-adik, rupanya itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hari ini kita mau belajar, kita tidak boleh mengikuti bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Kita mau belajar minggu ini bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat itu berarti dengar dan lakukan. Juga menjadi anak-anak yang setia melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau ada di dalam mana? Ada di dalam Alkitab. Mama papa kita adalah utusan Tuhan. Dia wakil Tuhan di dunia. Adik-adik harus mentaati mereka. Adik-adik juga jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Minta mama papa membacakan Alkitab buat adik-adik. Kita harus hidup benar, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi mama papa, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Jadilah anak-anak yang taat dan jadilah anak-anak yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, pesan dari Kak Rina dari cerita hari ini yang mau disampaikan yang pertama, karena kita sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kemudian yang mau diajarkan lagi, yang mau diingatkan kepada adik-adik. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Yang berikutnya, taat kepada orang tua. Kalau taat kepada Tuhan artinya kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan rajin IMPA melalui aplikasi YouTube dan Zoom. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang terakhir adik-adik, kita harus setia, yaitu melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu pesannya ya. Ya, benar banget Kak Grace. Ya, kalau begitu, adik-adik mohon bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagi. Apabila sukacita. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kakak minta semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih bisa mengikuti ibadah IMPA melalui aplikasi YouTube. Itu semua bukan karena hebat dan kuat kami. Tuhan, ingatkan kami juga supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya yang akan di-share di grup orang tua. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.